Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan tema berani berkata tidak. Berani berkata tidak. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di dalam Matius 4 ayat yang ketiga demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, kata iblis, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami diajar bagaimana memiliki sikap yang jelas antara putih dan hitam dan tidak hidup di dalam suasana yang abu-abu. Abu-abu adalah bukan berbicara tentang kebenaran, tetapi itu adalah sesuatu yang bersifat adaptasi, toleransi, itu sesuatu yang tidak apa-apa. Namun jikalau itu berbicara tentang kebenaran, tidak ada warna abu-abu, hitam dan putih, semuanya serba jelas, ya dan tidak, semuanya serba tegas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bertanya, mengapa seseorang itu bisa jatuh di dalam dosa? Maka jawabannya adalah karena dia tidak punya ketegasan antara iya dan tidak, antara yang benar dan salah. Semuanya itu dicampur aduk atau benar dan salah itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kalau mayoritas melakukan sesuatu yang menurut pemandangan firman Allah itu salah, namun itu diterima oleh mayoritas, maka kita anggap ya tidak apa-apa. Maka kita membenarkan tindakan kita, membenarkan perbuatan kita. Ada banyak contoh, misalkan kalau Anda berkumpul dengan para pemabuk, peminum, Alkitab dengan jelas bahwa minuman yang memabukkan itu dilarang, sekalipun memang anggur itu dalam kadar tertentu di Alkitab diizinkan untuk pengobatan. Tetapi kalau itu untuk memabukkan yang kemudian menghilangkan kontrol diri, lalu kemudian lari daripada realita dalam kehidupan, jelas itu adalah sesuatu yang salah. Sekalipun seluruhnya mengatakan itu tidak apa-apa. Sewaktu engkau sama seperti mereka, engkau tidak akan disalahkan. Malah engkau akan diterima dari sebagai orang yang mengerti, pandai bergaul, dan tahu menempatkan diri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus itu digoda 3 kali karena situasi dan keadaan. Yang pertama, Yesus digoda oleh iblis bagaimana mengubah batu itu menjadi roti. Yang kedua, Yesus digoda masalah egonya, masalah kapasitasnya, masalah ketuhanan, kehebatannya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, nanti ada malaikat akan menatang engkau. Lalu yang ketiga, Yesus digoda dikatakan, aku akan berikan semuanya kepadamu asal engkau menyembah aku. Tentu Tuhan Yesus tidak akan jatuh di dalam godaan setan karena dia adalah Tuhan. Namun gambaran-gambaran daripada pencobaan yang dialami oleh Yesus agar kita berkata ya kepada iblis, ini godaan di dalam keseharian kita. Yang pertama dikatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Untuk menjadikan seseorang mendapatkan roti ada proses yang panjang. Untuk Anda berhasil ada proses yang panjang, tidak serta-merta. Apa itu yang disebut dengan batu menjadi roti? Bagi saya contohnya adalah orang berjudi. Berjudi seakan-akan Anda berjudi mengeluarkan sesuatu, lalu dengan cara cepat, dengan harapan, dengan segera kita akan dapat keuntungan. Bagian yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Di sini berbicara tentang ego. Ego jabatan, ego kekayaan. Biasanya kan orang kalau sudah dalam kedudukan tinggi, orang kaya, itu sangat mudah tersinggung. Benar-benar sangat mudah tersinggung karena dia merasa ada jabatan.
Kalau kita ini bukan siapa-siapa, masyarakat biasa, kita bukan pandai, kita tidak kaya, kita tidak berkedudukan, kita ditekan lalu sedikit dihina oleh orang lain, ya udah kita menyerah saja. Karena memang kita tidak bisa melawan. Namun tatkala kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan, maka iblis itu seringkali mencoba untuk tunjukkanlah kuasamu, tunjukkanlah kehebatanmu untuk menekan orang, untuk menunjukkan bahwa engkau itu hebat, engkau di atas, engkau tidak ada yang lain. Berapa banyak orang-orang yang punya jabatan, yang kaya, yang pandai, kemudian jatuh di dalam dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa ingin menunjukkan sebagai pribadi yang hebat. Ini godaan besar. Sahabat seperjalanan, khususnya bagi para pemimpin, siapapun Anda, mungkin ada mertua, mungkin ada orang tua, mungkin ada bos, mungkin ada pimpinan dalam perusahaan, atau ada pimpinan di gereja. Berhati-hati kepada godaan yang kedua ini. Seringkali kita ingin menunjukkan kuasa dan kehebatan kita untuk menunjukkan ini saya. Di atas saya engkau jangan macam-macam. Aku bisa mengendalikan bahkan menentukan nasibmu untuk masa depan. Biru, kuning, hijau itu tergantung saya. Berhati-hati, ini dosa. Yang ketiga dikatakan semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Berapa banyak orang yang kemudian demi mencapai apa yang diinginkannya, dia menyembah setan. Dia tidak bisa berkata tidak kepada setan. Dia tidak bisa berkata tidak kepada setan. Tatkala semua itu disodorkan ke dalam kehidupan kita, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berani berkata tidak untuk apa? Untuk segala hal yang di luar kebenaran firman Allah. Katakan tidak. Iyahmu, perkataan iyahmu, ketaatanmu, kepatuhanmu, ketundukanmu hanya kepada Allah. Engkau hanya berkata ya kalau itu diperintahkan oleh Tuhan. Engkau juga akan berkata tidak kalau itu memang Tuhan tidak izinkan. Jangan lakukan, engkau tidak melakukan. Lakukanlah, engkau itu yang melakukan. Dan Tuhan sudah memberikan perintah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ada 10 hukum Tuhan yang kemudian disederhanakan oleh Yesus menjadi 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, waktu kita mencoba di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam dunia pendidikan, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam dunia pekerjaan, dalam hubungan berelasi satu dengan yang lain, beranikah kita berkata tidak untuk segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan? Kita akan berkata tidak untuk seluruh dosa-dosa yang dikatakan di dalam Alkitab. 10 hukum Tuhan: tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengingini kepunyaan sesamamu, menghormati orang tua sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, tidak mengucapkan sembarangan nama Tuhan Allahmu, itu sesuatu yang harus kita lakukan, tidak menyebut nama Tuhan Allahmu. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat, itu adalah perintah. Lalu ada perintah yang dilarang: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaanmu. Itu yang kita katakan juga tidak. Sahabat seperjalanan, apa keuntungannya sewaktu engkau itu benar di hadapan Tuhan dan berani berkata tidak untuk hal-hal yang memang dilarang oleh firman Tuhan? Maka sesungguhnya kita akan menjadi hamba yang setia, yang Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Sesungguhnya perjalanan hidup kita itu taat kepada siapa? Adalah ketaatan kepada Tuhan yang satu hari kelak nanti akan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Dialah majikan kita, dialah Tuhan kita, dialah atasan kita, Tuhan adalah komandan kita. Maka di atas Tuhan tidak ada yang lebih tinggi yang kita harus taati. Berani berkatakan tidak kepada segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, masalah, dan problema dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berdoa, menginginkan sesuatu, Tuhan kuduskan keinginan kami semua, dan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dan tolong kami semua ya Tuhan, sahabat
sahabat seperjalanan, agar kehidupan kami berani berkata tidak untuk segala sesuatu yang Tuhan larang untuk kami lakukan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan memberkati kita, dan katakan di dalam hidupmu, aku berani berkata tidak untuk segala sesuatu yang Tuhan larang. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.